Hai sahabat POD, perkenalkan nama saya Angeli Hutagalung. Kali ini kita kedatangan narasumber di Place of Discipleship. Narasumber yang begitu luar biasa, yang Tuhan ubahkan hidupnya. Dan sampai saat ini dia terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore. Halo, sore. Boleh perkenalkan? Halo, Namanya siapa? Nama saya Arbi. Gitu Kak. Nama aja kan ya? Oh iya, boleh. Namanya Arbi, keren sekali. Iya. Arbi, boleh coba jelasin apa sih yang membuat kamu itu awalnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Pertama sekalinya itu seperti apa? Dari pertama kali ya? Iya. Jadi kalau dari pertama kali ketemu Tuhan itu sebetulnya aku yang cari Kak. Jadi waktu itu lagi merasa sedang ada di titik terendah dalam hidup lah. Semuanya lagi kacau gitu. Pekerjaan, kehidupan semuanya sedang hancur gitu. Terus aku merasa aku butuh pegangan yang kuat gitu. Butuh pegangan yang kokoh. Makanya aku coba cari tahu tentang agama gitu. Jadi ada beberapa agama yang coba aku cari tahu sampai akhirnya aku coba datang ke gereja gitu, coba datang ke gereja untuk tahu kalau di agama Kristen tuh waktu itu mikirnya Kristen tuh kayak apa ya gitu, pengen tahu Tuhannya kayak gimana gitu. Akhirnya aku datang ke gereja di Cilandak gitu. Pas datang di gereja di Citos, kebetulan waktu itu sebetulnya bukan kebetulan ya, kayaknya emang settingan Tuhan ya, ketemunya sama waktu itu almarhum ini udah meninggal nih orangnya. Jadi namanya Kang Riza Solihin gitu. Pendetanya Kang Riza Solihin. Waktu itu aku lihat di depannya itu dia khotbah tapi namanya Muhammad Riza Solihin gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang sebetulnya aku mau tanyakan sama beliau waktu itu gitu. Tapi kebetulan karena waktunya belum tepat waktu itu, dia juga buru-buru, akhirnya aku diundang ke gereja berikutnya untuk beliau khotbah. Nah, barulah aku datang di gereja beliau di Sawangan. Nah, saat itulah aku diselamatkan, dijamah sama Tuhan Yesus ya Kak. Jadi pas lagi pujian penyembahan itu benar-benar sebuah momen yang luar biasa buat aku. Pada saat lagi upbeat, lagi sukacita, lagi joget-joget, itu aku tiba-tiba merinding semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan aku tahu waktu itu Tuhan tuh ada di situ gitu. Aku waktu itu menantang sebetulnya Kak. Mohon maaf, aku menantang Tuhan waktu itu. Aku bilang Tuhan, aku belum bilang Tuhan, bahkan aku bilang Yesus, kalau emang lu beneran ada, coba bantu gue selesain semua masalah gue gitu. Kalau emang masalah gue selesai, gue akan percaya itu lu. Wow. Karena saat itu saya tidak menyembah Tuhan manapun gitu. Aku ngomong saat itu karena gue tidak menyembah Tuhan manapun. Jadi kalau memang ini terjadi, gue percaya itu lo gitu. Tapi itulah baiknya Tuhan kita. Jadi detik itu juga aku langsung dijawab. Aku merasa banget itu Tuhan ada di situ. Aku merinding semua sampai menangis luar biasa deh. Kalau lagi sukacita aku nangis sampai orang-orang juga ngeliatnya, kenapa kalian nih orang tiba-tiba nangis gitu. Itu nangis luar biasa. Terus aku merasakan banget. Aku nggak dengar apapun dan tidak melihat apapun. Cuman aku yakin Tuhan ada di situ gitu. Jadi saat itu juga aku langsung say thanks sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus sudah datang langsung, sudah jawab aku, sudah nunjukin. Dan saat itu juga aku ngomong, sekarang aku percaya. Dan aku nggak tahu waktu itu caranya masuk Kristen kayak apa ya Kak. Jadi aku cuma ngomong saat ini, sekarang saya percaya dan aku masuk Kristen. Udah cuma nyebut kayak gitu doang gitu. Itu sih momen-momen sebenarnya yang sangat luar biasanya gitu. Lalu pas selesai dari itu Kang Riza salaman nama aku selesai ibadah, itu dia cuma langsung nanya, jadi mau dibaptis kapan gitu. Nah itu yang akhirnya bikin aku momen langsung dibaptis setelah itu gitu. Wah, luar biasa ya Arbi ya. Yang pernah saya dapat info juga bahwa kamu itu waktu lahir baru, kamu itu dibaptisnya di dalam sebuah kolam ya? Iya betul. Jadi waktu itu kebetulan setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Riza, setelah kejadian itu beliau langsung tanya, jadi gimana kejadiannya gitu. Setelah ngobrol, dia bilang ya udah kamu yakin, sudah percaya, yakin Kang gitu.
Lalu dia bilang sama timnya, udah dia nggak usah dikasih pelajaran apa-apa lagi karena yang jawab langsung udah Tuhan. Gitu. Dia bilang ya udah kalau kamu udah yakin mau dibaptis, kebetulan di gereja dia waktu itu adanya di awal bulan doang Kak, di GBI Sawangan. Oh iya. Dia bilang kalau mau baptis berarti hari ini nih paling ada. Terus aku bilang kan, wah kalau hari ini saya nggak bawa baju pastor, masa saya pulang basah kuyup kan, nggak lucu juga. Terus dia bilang ya udah berarti bulan depan ya. Nah itu saya nggak mau. Saya bilang nggak mau kelamaan gitu karena saya nunggu apa lagi kan, Tuhan udah jawab langsung. Terus dia bilang ya udah kalau mau cepet besok di rumah saya gimana? Oke gitu. Saya datang ke rumah Pastor Riza waktu itu di daerah Pamulang, itu di rumahnya Kak di kolam ikan koi kebetulan. Wow. Jadi Di kolam dibaptis ikan baru koi ya? Iya. Aku sempat tanya juga sama Kang Riza, Kang ini nggak apa-apa dibaptis ada ikan-ikannya gitu. Terus dia bilang Yohanes Pembaptis itu membaptis di sungai katanya. Di sungai itu nggak mungkin nggak ada ikan. Oh Iya, betul. Jadi ya Betul. udah, jadi aku dibaptis di situ gitu. Di kolam ikan di rumahnya Kang Riza. Jadi bareng ikan-ikan koi gitu. Ini luar biasa ya sebenarnya. Waktu kamu memutuskan nih ya untuk mengikut Yesus, kamu nggak takut ditinggalin sama semuanya? Kamu nggak takut? Di awal sempat ada ketakutan sih Kak sebetulnya. Makanya beberapa hari setelah baptis itu sebetulnya aku sempat diem-diem juga dari keluarga gitu. Karena banyak lah ya pertimbangan karena di kepercayaanku yang sebelumnya kita tuh kalau berbeda salah. Berbeda tuh selalu salah. Makanya pengaruh itu terus ada gitu kalau aku tuh bersalah gitu. Jadi ngumpetin itu. Cuman ada satu nasihat waktu itu yang aku dengar, tahu nggak kenapa kamu takut gitu. Padahal dulu aku sempat bandel dan nggak pernah takut gitu. Iya. Kenapa sekarang takut? Karena saat ini aku berlawanan dengan iblis. Aku ada di jalan yang benar, jadi iblis menggoda aku untuk takut. Dulu aku nggak pernah takut apa-apa, padahal jalannya jelas salah. Karena mungkin iblis nggak ngegodain ya, karena jalannya udah sejalan sama dia gitu. Nah yang sekarang aku merasa jadi ketakutan, tapi setelah itu aku ingat waktu itu khotbahnya Kang Riza pertama kali di Citos itu judulnya bela-belain Kak. Jadi dia banyak kasih ayat tentang bagaimana berjalan di jalan Tuhan gitu, dan aku merasa itu oh iya ya gue harus bela-belain gitu karena ini kepercayaan yang sejujurnya momen di GBI Sawangan itu sangat luar biasa sih Kak. Ya. Itu kayak aku mendapatkan segalanya saat itu gitu, jadi kayak I don't care anything else gitu, nggak mau pokoknya gue mau ini gitu, yang lain hal-hal apapun itu di luar Tuhan nggak mau, pokoknya aku maunya Tuhan ini gitu. Karena aku benar-benar merasakan, belum pernah aku merasakan momen-momen yang kayak gitu Kak, yang supranatural tuh aku nggak pernah merasakan. Dari dulu aku nggak pernah takut sama setan, nggak percaya sama yang aku lihat gitu, bahkan aku tidak menyembah siapapun karena aku merasa Tuhan nggak kelihatan gitu. Jadi aku belum tahu aku mau percaya sama yang mana gitu. Orang Tuhan yang nggak kelihatan, bisa jadi ini bohong, bisa jadi itu bohong gitu, karena mungkin terlalu sistematis kali ya cara kerja otaknya gitu, jadi nggak percaya aja gitu. Tadi Arbi sempat menjelaskan bahwa hidup kamu itu yang dulu itu salah. Hidup yang seperti apa sih? Waduh, kalau yang dulu lumayan nggak tahu ya, mungkin ada, dulu saya pengguna narkoba juga. Dulu saya pengguna narkoba yang cukup banyak ya Kak, yang digunakan, semua jenis narkoba digunakan. Lalu juga banyak kesalahan-kesalahan masa lalu yang saya perbuat gitu ya, yang akhirnya ngebuat saya ngerasa kayak gue udah nggak mungkin baik lagi gitu. Dan itu terjadi cukup lama Kak, jadi dari SD itu udah terjadi sampai di usia tua saya gitu. Jadi saya ngerasa udah nggak mungkin diselamatkan lah ya. Cuman itu hebatnya Tuhan ya, maksudku kalau aku mau mikir saat ini gitu ya Kak, Tuhan tuh kalau selamatin orang pilih-pilih kayaknya gue nggak mungkin kepilih deh. Yeah. Itu dengan keadaan masa lalu yang sudah aku lewatin, kayaknya nggak mungkin deh gue yang dipilih gitu. Yeah. Jadi ini membuktikan kalau firman itu ya betul-betul hidup. Tuhan datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sembuh. Itu ya membuatku kayak bener ya gitu. Apalagi yang mesti gue ragukan gitu. Yeah. Didatengin langsung udah, terus dibuktikan dengan firman-firmannya yang sekarang hidup gitu di hidup aku sih luar biasa sih Kak. Gitu. Iya. Setelah kamu mengalami berjumpa langsung dengan
Tuhan Yesus. Apakah hidup kamu yang sekarang itu berbeda dengan hidup kamu yang dulu? Luar biasa Kak. Tadinya, boleh ceritain. Pas saat semuanya hancur gitu ya, ngerasa ada di titik paling rendah sama yang sekarang gitu ya. Tadinya sampai ya begitulah ya, sampai nggak punya uang, bahkan nggak punya harapan. Yang sangat bahaya tuh kan nggak punya harapan ya. Merasakan kayak hancur banget, kayak ngerasa kayaknya gue mati aja deh gitu, nggak ada gunanya gitu. Tapi sekarang setelah dibaptis, setelah ikut Tuhan, setelah percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, puji Tuhan, ada masalahnya tetap. Masalah itu pasti tetap ada belum ya. selesai, mungkin saat ini belum selesai, masih banyak hal-hal yang masih harus diselesaikan, masalah-masalah yang harus diurus, tapi mungkin sudut pandangnya ya sudah berbeda ya, gitu. Karena sekarang ngelihatnya di dalam keadaan apapun Tuhan selalu dampingin gitu. Yes. Jadi sekarang lebih sukacita aja gitu menghadapinya, lebih dengan senyum gitu ya, kayak nggak ada masalah aja Kak gitu. Padahal sebetulnya masalah itu ada, tapi aku percaya semua yang Alkitab katakan itu hidup. Karena pada saat ada satu hal yang terjadi di dalam Alkitab, aku percaya itu firman yang sama. Yes. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, mungkin terlihatnya belum terjadi. Aku percaya itu akan terjadi. Gitu. Jadi pada saat Firman mengatakan aku akan jadi kepala dan bukan ekor, aku percaya itu juga pasti akan terjadi. Sama halnya dengan akan ada pagi dan akan ada malam, sama aja akan jadi kepala dan bukan ekor. Karena sumbernya sama gitu. Jadi aku percaya itu akan terjadi. Dan Tuhan buktikan kok sekarang pelan-pelan gitu. Puji Tuhan ada banyak perbaikan di hidup walaupun belum selesai ya, tapi ya sekarang sudah mulai punya pekerjaan lagi gitu, sudah mulai ya sedikit-sedikit lebih baik lah. Gitu. Jadi banyak sekali dari yang dulunya sampai kamu mengenal Tuhan Yesus, banyak sekali Tuhan mengubahkan hidup kamu itu betul-betul 180 derajat berubah ya Bi ya. Yes, luar biasa. Mungkin yang dulunya tadinya kamu nggak bisa nahan emosi, sekarang kamu bisa lebih menahan emosi itu semua ya. Kalau itu udah banyak sih teman-teman yang bilang, sekarang lo senyum-senyum aja sih gitu. Kalau dulu aku kebetulan ekspresif ya. Ekspresif sama emosi gitu ya. Banget ya. Ekspresif sama emosi gitu. Ada yang menyentuh berasa nggak senang sedikit tuh langsung memuncak gitu, kemarahan kayak langsung meledak-ledak gitu. Harus semuanya diselesaikan dengan fisik. Gitu. Nah itu dulu gitu loh kan. Tapi sekarang kayak kenapa ya, kayak udah selesai aja gitu apa ya. Kenapa emangnya kalau dia mengusik ketenanganku, ya ketenanganku kan bukan ada di situ, ketenanganku ada di Tuhan gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau sekarang, lebih kalem aja gitu mungkin ya. Dan itu sangat luar biasanya Kak, itu baru terjadi belum setahun ya. Tuhan ubahkan gitu. Jadi aku tuh dibaptis waktu itu sekitar awal April. Awal April 2024 ya, tahun lalu ya. Jadi belum setahun aku dibaptis. Dan perubahan yang aku rasakan dari aku ya, aku merasakan lebih damai, lebih tenang gitu. Dan yang orang lain lihat katanya aku sudah berubah gitu. Itu luar biasa banget dalam waktu segitu gitu. Mungkin banyak orang yang berusaha merubah aku dari aku dulu puluhan tahun nggak pernah berubah gitu. Tapi ya aku percaya pada saat Tuhan yang lakukan, itu bisa terjadi begitu aja gitu. Wow, ya. Betul. Hanya Tuhan yang bisa merubah hidup kamu. Bahkan manusia pun, satu orang pun bahkan nggak bisa merubah hidup kamu. Siapapun itu, mau orang terdekat pun, orang tua, itu tidak akan bisa ngerubah sih Kak. Dan itu terbukti dari puluhan tahun aku hidup. Ya mungkin banyak yang coba kasih nasihat lah dengan cara dipukul atau apalah, dengan hukuman. Tapi ternyata nggak ada yang bisa ngerubah. Nggak ada yang bisa merubah. Dalam waktu puluhan tahun, dan Tuhan lakukan itu dalam waktu nggak sampai setahun. Gitu. Buat aku luar biasa sih Kak. Wow. Kejadian ini tuh sangat luar biasa sih. Jatuh cinta lah Kak. Wow. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus ya. Cinta sama Tuhan. Ini keren sekali sih. Satu pertanyaan lagi Arbi. Siapa sih pribadi Yesus itu buat kamu? Waduh, kalau ditanya pribadi Yesus ya, aku intinya gini sih Kak. Buatku, aku belum pernah merasakan kasih yang begitu besar. Aku baru rasakan saat ini sama Tuhan Yesus. Itu dalam keadaan aku seperti apapun, Dia tetap sayang sama aku gitu. Amin. Di kondisi aku lagi seperti apapun, seperti yang kita tahu ya Kak, manusia itu kan pasti ada di dalam dosa gitu.
Cuman saat ini aku merasa kok pada saat gue melakukan dosa pun Tuhan masih sayang Tetap ya. mengasihi kamu Yes. ya. Kamu tetap disayang begitu luar biasanya Iya, ya. itu benar-benar hubungan, menurut aku hubungan yang luar biasa gitu. Kasih yang luar biasa tanpa syarat gitu. Kayak gimana ya? Mungkin kasihnya berlimpah banget gitu ya. Jadi buat aku tuh kayak, wah ini hubungan sama Tuhan ini luar biasa sih Kak. Merasa sangat disayang gitu. Dan aku bukan mungkin ya, pasti belum pernah merasakan kasih sayang yang sebesar ini gitu. Jadi ini kayak meleburkan semua tubuhku, semua jiwa-jiwaku yang dulu tuh kayak, ya mungkin ini perasaan sayang yang luar biasa gitu. Luar biasa ya Arbi ya. Gitu sih Kak. Tetap dalam Tuhan ya Arbi ya. Apapun Amin. itu keadaan, tetap percaya, tetap kita menaruh segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupannya untuk Arbi. Ya, amin. Siap. Terima kasih sahabat POD. Kita sudah mendengarkan suatu kesaksian, suatu cerita kehidupan yang sangat memberkati kita lewat kehidupannya Arbi. Bagaimana Tuhan mengubahkan dia dari yang mungkin apa yang dia lakukan dulu itu, dia berpikir bahwa Tuhan gak mungkin sayang sama dia, Tuhan gak mungkin mengampuni dia. Tetapi waktu dia mengenal siapa pribadi Yesus itu, dia mengalami kasihnya yang begitu luar biasa, dan kasih itu yang bisa mengubahkan sebagaimana Arbi sekarang ini. Aku mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, biarlah melalui pengenalan kita akan Tuhan Yesus, kita dapat mengalami kasih yang luar biasa yang pada akhirnya bisa merubahkan kehidupan kita masing-masing. Terima kasih sahabat POD. Like, share, and subscribe Place of Discipleship. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.